Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa syakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa ta'ir wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada pemimpin insan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa yang berbahagia, di hari yang penuh berkah ini, kiranya perlu saya menyampaikan ceramah tentang bagaimana Allah dan bahan apa Allah ciptakan seluruh alam dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang awalu dan Allah yang akhiru. Semua belum ada, Allah sudah ada. Dan semua nanti ditiadakan oleh Allah, yaitu kiamat, Allah tetap ada. Para pemirsa yang berbahagia, Allah menciptakan seluruh alam ini dari Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad itu berbentuk bulat. Lalu Allah belah menjadi dua bagian, menjadi setengah bagian. Yang setengah bagian Allah ciptakan untuk menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan yang setengah berikutnya Allah belah menjadi seperempat, yang seperempatnya Allah ciptakan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang seperempat berikutnya Allah ciptakan langit berlapis 7, dari langit pertama sampai langit yang ketujuh, dan bumi dari bumi yang pertama sampai bumi lapis ketujuh. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah dari seperempatnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka juga dari nur yang seperempat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah menciptakan alam barzah dan Allah menciptakan alam padang mahsyar, itu pun tercipta dan diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad yang seperempat tadi. Allah menciptakan laut, bumi, bintang, isi langit dan bumi, semuanya Allah ciptakan dari seperempatnya Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini jelas bahwa Allah menciptakan Muhammad dari Nur Muhammad yang setengah. Sedangkan Allah menciptakan Nabi Yusuf dari nur yang seperempatnya, dan yang seperempatnya berikutnya Allah menciptakan seluruh alam. Jadi jelas, bagaimanapun orang mengejek Nabi, bagaimanapun orang menghina Nabi, baik menghina lewat lisan, baik menghina lewat tulisan, baik menghina lewat karton, itu berarti orang-orang tersebut tidak faham dan tidak mengerti tentang adanya Nur Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nur Nabi Muhammad dibelah oleh Allah, lalu Allah menciptakan roh yang agung, yaitu rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah diterangkan di dalam hadis bahwa Allah menciptakan yang namanya syajaratul yaqin, yaitu pohon yakin. Begitu Allah menciptakan pohon yakin,
yang mempunyai 4 cabang. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad dari sebuah intan putih yang sangat elok dan bagus. Setelah itu Allah meletakkan roh Nabi Muhammad di pohon yakin. Kemudian roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca tasbih selama 70 tahun lamanya. Sehingga terciptalah kemudian Allah menciptakan yang namanya cermin kehidupan, di mana mir'atul hayat ini Allah ciptakan. Lalu nur kehidupan itu Allah letakkan di depan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cermin kehidupan tersebut Allah letakkan di depan nur roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala roh tersebut menatap cermin, terlihatlah wajah yang begitu elok dan yang begitu bagus yang tiada tara. Akhirnya roh Nabi Muhammad itu merasa malu pada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyucurkan keringat dengan 6 tetesan keringat. Cucuran tetesan pertama dari keringat roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang elok dan bagus itu, Allah ciptakan yang namanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana sahabat Abu Bakar As-Siddiq lah yang pertama meyakini, mempercayai Allah dan Rasulnya, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq, artinya benar. Lalu cucuran tetesan keringat yang kedua, Allah jadikan, Allah ciptakan sahabat Umar bin Khattab, di mana sahabat Umar bin Khattab ini sahabat yang sangat galak, yang sangat betul-betul menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semenjak sahabat Umar bin Khattab inilah perjuangan dan dakwah Islam bisa terbuka di mana-mana, karena Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, sekarang tidak ada lagi menyebarkan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi, melainkan dengan terbuka. Maka umat Islam menjadi menyeluruh dari Arab sampai ke bumi pertiwi Nusantara ini. Begitu juga cucuran keringat tetesan yang ketiga, Nabiullah tersebut Allah ciptakan sahabat Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan ini sangat terkenal yang menghimpun semua Al-Quran yang dulunya belum terhimpun sehingga menjadi mushaf. Cucuran keringat roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, Allah ciptakan sahabat Ali bin Abi Thalib yang sekaligus menjadi menantunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cerdasnya dan pandainya Ali bin Abi Thalib, pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan sembara. Selesai sholat Isya, Nabi Muhammad berkata kepada semua sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku semua, siapapun yang malam ini bisa menghatamkan Al-Quran, maka dialah yang akan saya nikahkan dengan anakku yang bernama Fatimah. Para sahabat berlomba-lomba, semua menghatamkan Al-Quran. Dari mulai selesai sholat Isya sampai menjelang subuh.
Lalu begitu selesai sholat subuh, Nabi Muhammad bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang malam ini sudah khatam?" Tiada satupun sahabat yang menjawab khatam. Tiba-tiba Sayyidina Ali radhiyallahu an mengacungkan tangan, "Saya ya Rasulullah sudah khatam." Semua sahabat kaget dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia tidur, dia tidak menghatamkan Al-Quran. Dia tidur ya Rasulullah." Lalu Sayyidina Ali ditanya oleh baginda Rasul, "Sayyidina Ali, benarkan kamu tidur?" "Benar ya Rasulullah." Tetapi bukankah Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas 3 kali, itu sama dengan menghatamkan Al-Quran sekali. Oh begitu, baik, maka engkaulah ya Sayyidina Ali yang mendapatkan Sayyidina Fatimah. Akhirnya Sayyidina Ali menjadi suami dari Siti Fatimah, putri dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu cucuran tetesan keringat yang kelima dari roh Nabi Muhammad, Allah ciptakan bunga mawar, di mana bunga mawar ini aslinya adalah bunga dari surga yang diturunkan ke bumi, sehingga oleh orang-orang di bumi dijadikan tanda cinta. Karena apa? Karena bunga mawar kalau dilihat itu bunganya sangat bagus dan juga berwarna-warni, batangnya pun berduri, seakan-akan menjaga bunga itu agar tidak sampai dipetik. Namun harumnya itulah yang membuat bunga mawar itu mempesona bagi insan manusia. Dan cucuran tetes keringat roh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keenam, yaitu Allah ciptakan di mana kita semua menjadi bahan untuk bahan makanan, yaitu Allah ciptakan padi, sehingga padi inilah yang bisa menjadikan bahan makanan bagi Nusantara ini juga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau semua sudah diciptakan oleh Allah dengan baharnya Nur Muhammad, maka hanya orang-orang yang berimanlah yang percaya dan yakin akan keterangan tersebut. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.